Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Saifur Rahman dari SMP Negeri 2 Karangpujung, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Video kali ini tentang demonstrasi kontekstual modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, berterima kasih kepada Ibu Kasmiana Sulistiawati selaku Kepala Sekolah, Bapak Imam Herianto selaku pengajar praktik, Bapak Heri Kiswanto selaku fasilitator, dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 8. Sebelumnya, saya akan memaparkan pendahuluan dari tugas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia. Semoga para rekan guru hebat senantiasa sehat dan bahagia, amin. Rekan guru semuanya, Alhamdulillah jelang bulan kemerdekaan ke-78 RI ini, saya selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap tahun 2023 sudah menjalani pembelajaran pada program pendidikan guru penggerak, di mana saat ini sudah sampai pada tahap demonstrasi kontekstual dari alur merdeka pada kegiatan pembelajaran modul 2.2 yang mengangkat materi tentang KSE, yaitu kompetensi sosial emosional atau istilahnya pembelajaran sosial emosional PSE. PSE itu adalah sangatlah penting untuk dilakukan dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Mengapa? PSE ini sangat urgent bagi dunia pendidikan kita jika kita refleksikan materi pada modul 1 tentang filosofi pemikiran KHD kembali. Maka pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka pemikiran KHD tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi pada mereka agar dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Pendidik harus memberikan pembelajaran secara holistik pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Sebenarnya kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian dunia pendidikan sejak lama. Kesadaran ini berawal dari konsep kecerdasan emosional dari Daniel Goleman, selanjutnya dikembangkan oleh CASEL atau Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning pada tahun 1995. Sumber www.casel.org sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Ini adalah konsep PSE, pembelajaran sosial dan emosional, yang menyangkut dengan peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, lingkungan belajar yang suportif, dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Masing-masing ini akan menimbulkan peningkatan perilaku yang positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, peningkatan performa akademik siswa. Penerapan PSE dengan mencermati diagram tadi, kita semakin memahami urgensi pembelajaran sosial emosional terhadap output pembelajaran berupa meningkatkan kompetensional dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, meningkatkan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah, menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, dan terakhir adalah pembelajaran emosional ini juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Dengan mencermati diagram di atas, kita mencermati semakin memahami urgensi pembelajaran emosional terhadap output pembelajaran berupa peningkatan kompetensional dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah, menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Selain itu, pembelajaran sosial emosional juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dapat berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Pada penugasan ini, di demonstrasi kontekstual, saya kemudian mencoba
untuk merancang sebuah pembelajaran yang di dalamnya mengimplementasi 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun pertimbangannya adalah bahwa di sekolah saya ingin mewujudkan lingkungan belajar yang lebih positif dan meningkatkan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, serta lingkungan sekolah. Kemudian saya juga mengharapkan pembelajaran emosional yang saya rancang akan dapat meningkatkan pencapaian akademik yang lebih baik. Dokumen berupa rancangan pelaksanaan pembelajaran yang mengimplementasi pembelajaran sosial emosional saya cantumkan di bagian slide selanjutnya. Sebelumnya, saya memetakan kebutuhan murid dan tindak lanjutnya, yaitu dengan melakukan tes diagnostik untuk mengidentifikasi kebutuhan murid dan memberi pelakuan yang sesuai. Pemetaan kebutuhan murid, aspek kesiapan belajar murid dilakukan dengan kuesioner singkat tentang pengertian umum dan contoh teks label yang dilakukan di awal jam pembelajaran. Pemetaan kebutuhan murid dan aspek minat profil belajar murid dilakukan secara kuesioner singkat dan dilakukan pada sebelum jam pembelajaran menggunakan angket dengan link Google Form berikut ini. Dan hasilnya pun ada di spreadsheet seperti ini. Ini adalah sampel tampilan Google Form untuk tes diagnostik. Kemudian ini adalah sampel hasil Google Form di spreadsheet. Dan ini adalah hasil pemetaan berupa profil pelajar murid dengan nama murid sesuai dengan minatnya, bakatnya, dan sesuai cara minat belajar profil belajar berupa visual, auditori, dan kinestetik. Di sini ada diferensiasi proses, yaitu menyajikan ide melalui sarana visual berupa gambar yang berhubungan dengan teks report teks, kemudian memperdengarkan intonasi dan pelafalan kata yang baik pada teks report, kemudian memperagakan kata atau paragraf yang berhubungan dengan teks report. Kontennya yaitu teks report dengan berbentuk video dan film dokumenter. Teks report dalam bentuk tulisan rekaman kosakata dalam intonasi pelafalan kata yang berhubungan dengan teks report, dan alatnya pun berupa flashcard kosakata teks report teks tertulis, serta produknya yaitu teks report dalam bentuk poster, peta pikiran, atau infografis, dan lainnya. Teks report dapat bentuk rekaman, voice note, dan sarana audio lainnya. Teks report dalam bentuk presentasi, demonstrasi, atau kreasi yang lainnya. Kita masuk pada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya rancang dengan secara berdiferensiasi yang terintegrasi dengan penerapan pembelajaran sosial emosional berupa pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 dengan materi report text dengan 2 kali pertemuan serta metode pembelajaran scientific approach. Diawali dengan penulisan kompetensi dasar dari 3.13 menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial tentang faktual report dalam menyatakan dan menyatakan teks ilmiah faktual tentang orang, binatang, benda, dan lainnya untuk kelas 9. Dan KD 4.10 menyusun teks ilmiah faktual, lisan dan tulisan pendek dan sederhana. Tujuan pembelajaran adalah tentang mampu menerapkan struktur teks dan menerapkan kebahasaan serta menyusun teks ilmiah faktual report, lisan dan tulisan pendek dan sederhana tentang orang, binatang, benda, gejala, peristiwa alam, sosial terkait dengan mata pelajaran di kelas 9 dengan benar dengan sesuai konteks. Media, alat, dan sumber belajar yang saya siapkan nantinya adalah video, poster, teks, kemudian alatnya berupa smartphone atau laptop, buku catatan, dan sebagainya, serta sumber belajar dari buku paket bahasa Inggris kelas 9, YouTube, website pilihan, dan sebagainya. Langkah-langkah awal yaitu dengan penerapan tes diagnostik dalam pembelajaran diferensiasi. Sebelum kegiatan KBM dilakukan, guru akan melakukan pemetaan kebutuhan murid dari aspek minat, profil belajar dengan menggunakan angket Google Form yang di-share secara online sebelum untuk mengidentifikasi kebutuhan murid dari aspek kebutuhan belajar minat, nulis teks report, rekaman audio, dokumentasi,
berupa video, profil belajar, kesiapan belajar, dan sebagainya. Kemudian, di dalam kegiatan pendahuluan, yaitu guru menerapkan kegiatan dengan menerapkan budaya positif bersyukur, yaitu dengan mengajak murid mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran di kelas. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk tetap semangat dalam belajar. Guru mengabsen murid, menyampaikan motivasi tentang tujuan dan manfaat materi yang akan diajarkan. Ini adalah berupa kesadaran diri tentang rasa bersyukur. Dan dilanjutkan dengan kesadaran sosial, yaitu guru menyampaikan dan mengingatkan kesepakatan kelas, speak up, confidently, dan sebagainya. Dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan pembelajaran yang diferensiasi dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu kesiapan belajar kelompok A tinggi, B sedang, dan C rendah. Guru dan murid melakukan kegiatan stop untuk meningkatkan kesadaran penuh atau mindfulness. Di sini terlihat diferensiasi proses pada aspek kesiapan belajar atau readiness yang berupa kesadaran diri. Selanjutnya dalam manajemen diri, saya tampilkan dalam pertemuan pertama, yaitu murid membaca bacaan terkait materi yang ada di internet yang saya lampirkan berikut ini, kemudian video yang saya tampilkan berikut ini, serta guru akan berkeliling mengecek kegiatan literasi murid, kemudian murid menerima beberapa teks report dari guru berbagai judul dengan contohnya shark, guava, soap, dan sebagainya. Berikut ini juga saya lampirkan tentang tautan video shark, guava, dan lainnya. Ini adalah penerapan pembelajaran diferensiasi konten yang berdasarkan profil belajar. Selanjutnya adalah critical thinking, masih dalam manajemen diri, yaitu murid mengamati untuk mendapatkan pemahaman teks report bersama kelompok masing-masing dengan bantuan lembar kerja 1 dan sebagainya. Terbentuk dengan kelompok A menjawab pertanyaan lembar kerja 1, kelompok B menjawab pertanyaan dengan lembar kerja 1 yang secara berkelompok yang dipandu dengan guru, dan kelompok C sama dengan kelompok 3 dan 4 yang sebelumnya dalam lembar kerja 1. Dan terakhir adalah murid bertukar lembar kerja dengan temanya untuk mendapatkan umpan balik. Di sini akan terlihat manajemen diri dan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar atau readiness. Saya kembali lagi di dalam kesadaran diri. Sebelum melanjutkan tahapan KBM selanjutnya, guru melakukan ice breaking untuk mengembalikan kesegaran suasana. Link video saya cantumkan, dan ini adalah sampel dari lirik dari video tersebut. Here's my rhythm, now checks my beat, and so on. Dan selanjutnya collaboration, yaitu murid melakukan diskusi dan kelompok masing-masing dalam lembar kerja 2 untuk mencari informasi dan struktur teks. Kemudian kelompok A diminta untuk melakukan mengerjakan lembar kerja 2 secara mandiri. Kelompok B dilakukan memberikan tabel analisis pada lembar kerja 2 dengan sedikit bimbingan guru, dan kelompok C diberikan tabel analisis dan juga pemaparan guru tentang report teks. Murid berbagai tugas dan kelompok kecilnya untuk sesi mengkomunikasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ini akan tercipta diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar atau readiness. Selanjutnya di dalam pertemuan kedua, saya akan lebih menerapkan KSE tentang keterampilan berelasi dengan berdiferensiasi proses berdasarkan profil belajar, yaitu berupa murid dalam setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kelompok. Presentasi bisa dilakukan mengikuti panduan yang sudah saya sediakan nantinya. Murid juga akan melakukan memberikan pendapat maupun pertanyaan terkait jawaban dari temannya, dan guru memberikan umpan balik di akhir kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan kritik, yaitu untuk sebuah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini nantinya peserta didik akan menyusun peserta teks report sederhana yang pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Jika perlu ada tambahan, murid akan bisa melanjutkan pekerjaan di rumah. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menyampaikan hasil kerjanya melalui video pendek, poster, dan sebagainya, serta hasil kerjanya murid dapat dikumpulkan langsung melalui grup, WA kelas, mata pelajaran, maupun sebagainya. Ini adalah diferensiasi produk yang akan dimunculkan. Dan terakhir, di kegiatan penutup KBM-nya adalah manajemen diri, yaitu dengan bimbingan guru
murid menyimpulkan hasil pembelajaran, murid melakukan refleksi dengan berbagai pertanyaan pemandu. Apakah hal yang paling menarik tentang pembelajaran hari ini dan mengapa? Apa yang harus ditingkatkan untuk lebih memudahkan murid untuk belajar? Memberikan apresiasi atas semua usaha murid selama pembelajaran ini, guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Di akhir dengan penilaian di sini saya ambil dengan nantinya akan penilaian sikap formatif, sikap spiritual, pengamatan aktivitas di kelas selama proses pembelajaran dengan daring ataupun luring, yaitu berdoa sebelum dan selesai pembelajaran dan sikap sosial tanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian pengetahuan formatif dan sumatif berupa tes tertulis lengkap dengan informasi yang harus dikerjakan. Kemudian diakhiri dengan keterampilan tadi berupa membuat teks report yang sederhana dan kemampuannya dalam bentuk video, audio, teks, dan bentuk yang lainnya. Mengetahui Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangpucung, Ibu Kasimiana Sulistawati, SPD Mat MPD, dan saya sendiri, Guru Mapel Bahasa Inggris Saifur Rahman, SPD. Selanjutnya, saya juga melampirkan rubrik penilaian sikap spiritual, sosial, yaitu tanggung jawab, dengan diikuti dengan keterangan dan nilai peserta kategori baik sekali, baik, cukup, dan kurang, sesuai nilai yang didapatkan nantinya. Saya lampirkan juga contoh rubrik penilaian pengetahuan, yaitu berupa jawaban tata bahasa, ejaan yang benar, dan sebagainya. Kemudian nanti saya masukkan ke dalam rekapitulasi nilai dengan soal-soal serta skor yang akan didapatkan sama mereka. Rubrik penilaian keterampilan yaitu di sini saya tentang pemahaman. Yang pertama yaitu rangkuman peserta didik menunjukkan pemahaman sekian lebih persen dari 75% dan sebagainya. Bobot pun sudah saya siapkan. Dan dilanjutkan dengan ketepatan isi, yaitu salah satunya menggunakan gagasan utama dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan sendiri dengan keragaman kosakata yang dilakukan dalam membuat report text. Kemudian saya rekap dengan nama peserta, pemahaman, ketepatan, penggunaan bahasa, dan di total skor sehingga akan diperoleh penilaian. Ini adalah bahan bacaan kegiatan literasi yang dibagikan oleh siswa dengan bersumber dari Leo Pisma 25 Januari 2023 dan sebagainya. Dan ini juga strukturnya dari report text yang saya lampirkan. Kemudian ini adalah lembar kerja murid 1 tentang Donkey dan contoh yang lainnya serta pertanyaan yang sudah saya siapkan. Dan ini adalah lembar kerja yang 1 untuk kelompok yang lainnya. Ini pertanyaannya. Kemudian lembar kerja 1 untuk yang grup satunya lagi. Dan terakhir adalah menganalisa hasil lembar kerja mereka di lembar kerja kedua dengan menganalisa teks report yang sudah disediakan. Dan ini panduan presentasi yang akan dilakukan oleh siswa di akhir kegiatan untuk mendapatkan diferensiasi produk yang akan dihasilkan. Dan guru bisa menilai nanti di dalam penerapan KSE di kelas ini. Terima kasih, itu adalah video contoh RPP yang akan saya laksanakan penerapan KSE di dalam tugas modul 2.2 ini tentang pembelajaran emosional atau PSE dengan sosial emosional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.